أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita sudah bahas bersama dan sudah saya sampaikan bahwa kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam dan kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif adalah kedua kebangkitan yang memiliki banyak sekali persamaan, kesamaan, dan bahkan memiliki hubungan, atau bahkan kita dapat mengatakan bahwa dua kebangkitan ini adalah satu kebangkitan, di mana kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam adalah pembuka muqaddimah daripada kebangkitan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallahu ta'ala farajahu syarif, bahwa kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam dan kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallahu ta'ala farajahu syarif memiliki kesamaan, identik, satu kebangkitan. Karena yang pertama, kedua imam inilah yang melakukan kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah penegasan dari Al-Imamul Husain alaihi salam di malam Asyura ketika beliau berkata kepada para sahabatnya bahwa kebangkitan kita ini tidak terbatas di Karbala saja, tapi akan terus ada, dan puncaknya, penyempurnaannya adalah kebangkitan Al-Qa'im Al-Hujjah di akhir zaman. Dan juga poin selanjutnya yang kita menyimpulkan bahwa kedua kebangkitan ini adalah dua kebangkitan yang identik atau kebangkitan yang satu, bahwa seruan daripada Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif ketika bangkit beliau, ketika awal kali muncul, seruan beliau adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah cucunda daripada Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Artinya beliau itu mengikatkan dirinya, pribadinya dengan Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Ini sebagai isyarat bahwa kebangkitan yang beliau lakukan adalah kebangkitan yang merupakan terusan penerus daripada kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bahwa tujuan dari dua kebangkitan ini adalah sama, yakni sama-sama al-islah atau perbaikan atau pembenahan, yakni kerusakan-kerusakan yang ada di alam semesta, khususnya di dalam tubuh umat Islam ini, saat itu dibenahi oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salam, dan di akhir zaman dibenahi oleh Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kemudian poin yang kelima yang menunjukkan kesamaan antara kebangkitannya Imam Husain dan kebangkitannya Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif adalah dua-duanya sama-sama diminta untuk cepat hadir. Al-Imam Al-Husain alaihi salam oleh para penduduk Kufah di dalam surat-surat mereka mengatakan al-ajal al-ajal. Demikian pula kita sekarang yang hidup di zamannya Imam Mahdi, semua kita mengharapkan kemunculan Imam
kita semua mengatakan al-ajal, al-ajal, ya sahibaz zaman. Itu adalah beberapa poin yang menunjukkan bahwa dua kebangkitan ini adalah kebangkitan yang sama, yang identik. Kemudian ikhwan dan akhwat, kita ini ketika mengetahui bahwa kebangkitannya Imam Husain itu sama dengan kebangkitannya Imam Mahdi, maka kita harus menjadikan apa yang terjadi dalam kebangkitannya Imam Husain, bagaimana kondisi muslimin saat itu, bagaimana kondisi orang-orang Kufah, siapa orang-orang yang mengkhianati Imam Husain, yang berpaling dari Imam Husain, kemudian siapa yang memusuhi Imam Husain, dan siapa yang bersama Imam Husain alaihi salam. Itu kita mesti tahu supaya jadi pelajaran buat kita, ibrah buat kita. Karena kita sekarang berada di zaman Imam Mahdi yang kebangkitannya sama dengan kebangkitannya Imam Husain alaihi salam. Kalau kita ini mempelajari siapa mereka, siapa yang berpaling dari Imam Husain, siapa yang memerangi Imam Husain, siapa yang berada di barisannya Imam Husain, apa sebabnya mereka itu berpaling dari Imam Husain, memerangi Imam Husain, kemudian mau membela Imam Husain sampai titik darah terakhir. Kalau kita tahu sebabnya semua ini, kita bisa mengambil pelajaran. Kita ini bisa membangun diri kita, membangun jiwa kita, mempersiapkan diri kita kelak ketika Imam Mahdi zuhur melakukan kebangkitan. Kita ini bisa menentukan posisi kita. Kita berada di barisannya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kalau kita tidak berusaha seperti itu, yang dikhawatirkan kita ini nanti kehilangan arah. Ketika Imam Mahdi zuhur, ketika Imam Mahdi bangkit, kita ini tidak tahu arah, kehilangan arah. Naudzubillah, kalau cuman misalnya tidak membantu Imam Mahdi, mungkin masih mending. Tapi kalau justru menjadi orang yang memerangi Imam Mahdi, naudzubillah min dzalik. Ini kita, kalau kita mempelajari orang-orang yang terdahulu, ini kan sudah jelas ya, perintahnya Al-Quran, perintahnya Rasulullah, bahwa kita ini diminta untuk banyak mengambil pelajaran dari sejarah. Kan kita punya ungkapan yang sering kita ucapkan, kan, sejarah itu berulang. Juga seperti yang saya bahas kemarin, bahwa setiap kejadian itu pasti ada kesamaan antara satu kejadian dan kejadian yang lainnya. Ini kita mesti tahu. Nah, sekarang ini saya ajak antum semuanya untuk mengenali siapa orang-orang yang bersama Imam Husain, siapa para penolongnya Imam Husain, siapa orang-orang yang memiliki betul-betul keistimewaan. Yang katanya di dalam sebuah ziarah itu, kalau tidak salah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, mereka itu disebut dengan antum khassatullah. Engkau wahai orang-orang yang syahid bersama Imam Husain alaihissalam adalah manusia-manusia istimewa pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Imam Husain alaihissalam beliau mengatakan, aku tidak melihat ada sahabat yang lebih loyal, yang lebih baik daripada sahabat-sahabatku. Ini kok bisa orang-orang seperti itu? Habib ibn Thahir, Sayyidina Abdul Fadil Abbas. Kita melihat Sayyidina Abdul Fadil Abbas membela Imam Husain, ini jangan beranggapan karena ini abangnya, jangan. Kalau kita memiliki anggapan bahwa Sayyidina Abdul Fadil Abbas, kemudian Sayyidina Ali Akbar, mereka ini orang-orang dekatnya Imam Husain, famili dekatnya Imam Husain, membela Imam Husain karena famili dekat, karena abangnya, karena ayahnya, kita keliru besar. Kita sedang mengecilkan mereka. Sayyidina Abdul Fadil Abbas itu membela Imam Husain alaihissalam karena tahu siapa Imam Husain, bahwa Imam Husain adalah hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Imam Husain adalah walinya Allah, maulanya kulli mu'minin wa mu'minatin, maulanya setiap mukmin dan mukminah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah Al-Ghadir. Beliau mengatakan, alastu aula bikum min anfusikum, bukankah aku lebih utama
dinisbahkan kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Ini Imam Al-Hujjah, hujjahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Maksum itu seperti itu kedudukannya. Sayyidina Abul Fadl Abbas itu ketika membela Imam Husain alaihissalam dengan ma'rifah seperti ini, bukan karena Imam Husain adalah abangnya, bukan. Ini kita mesti kenali apa sebabnya kok bisa Zuhair bin Khain, Habib ibn Madahir, Jaun, kenapa orang-orang ini mau membela Imam Husain di depan musuh yang begitu luar biasa banyaknya jumlahnya, padahal jumlah mereka sangat terbatas, hanya sekitar 100 orang menghadapi 30 orang. Kenapa kok memiliki loyalitas yang luar biasa kepada imam zamannya, memiliki keberanian yang luar biasa seperti itu? Ini kita mesti tahu. Kenapa mereka memiliki keberanian seperti itu, memiliki loyalitas seperti itu, mau membela Imam Al-Husain alaihissalam? Karena yang pertama adalah ma'rifah dan pengetahuan yang mereka miliki. Orang-orang yang syahid bersama Imam Husain alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang memiliki ma'rifah yang tinggi, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengenalan kepada agamanya Allah, pengenalan kepada alam ini, pengenalan terhadap hidup. Sehingga ketika memiliki ma'rifat, maka otomatis muncullah iman. Ini ma'rifat dan iman ini sangat terikat, sangat terkait. Iman ini bergantung dengan ma'rifat. Karena semakin tinggi ma'rifat seorang hamba, semakin tinggi pula keimanan seseorang. Dan keimanan ini sangat menentukan dalam proses kehidupan masing-masing hamba ini. Masing-masing dari kita ini, kehidupan kita, jalan kehidupan kita ini sangat bergantung kepada keimanan kita. Karena keimanan kita inilah kita ini memiliki sifat keberanian. Karena keimanan kita inilah seorang hamba itu bisa tenang dalam hidupnya. Seorang hamba misalnya lagi sakit, dalam keadaan tidak memiliki uang untuk biaya rumah sakit, ketika imannya kuat, dia tidak akan banyak bersedih, dia tidak akan gundah. Ketika misalnya bekerja di PHK misalnya, ini saya kasih contoh misalnya, ini kita kan sejak 2 tahun yang lalu ini kan sering menyuarakan ya, sejak awal terjadinya genosida di Gaza ini kan kita sering menyuarakan boikot terhadap produk Israel. Kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kita boikot nanti pabrik-pabrik ini bangkrut, gimana nanti yang kerja ini? Kan di PHK semuanya. Ini orang yang mengatakan seperti itu menunjukkan bahwa imannya sangat lemah. Kenapa? Karena dia itu tidak yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang maha berkuasa di alam semesta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menentukan segalanya, bahwa Allah yang menentukan rezeki. Rezeki itu bukan dari perusahaan, rezeki itu bukan dari bos, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang semakin tinggi imannya, dia akan hidupnya tenang. Orang yang semakin tinggi imannya, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu pasti tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang sekarang di dunia ini semua sama. Kalau ditanya masalah satu hal, tujuan hidupnya itu apa, rata-rata sama, jawabnya pengen bahagia. Semua sepakat, apapun agamanya, apapun bangsanya, sukunya, semuanya itu pengen hidup bahagia. Tapi kalau ditanya apa atau bagaimana caranya bahagia, apa yang membuat bahagia, baru beda-beda jawabannya. Sebagian orang mengatakan bahwa dengan banyaknya uang itu akan bahagia. Sebagian mengatakan kalau investasinya sudah banyak itu bahagia. Sebagian mengatakan kalau rumahnya bagus, mobilnya bagus, kemudian fasilitas material hidupnya ini mencukupi, mewah, itu pasti bahagia.
Ada lagi kalau dia tersohor, terkenal, dia itu bahagia. Ini semua jawaban-jawaban ini adalah hal-hal semua yang disampaikan. Inti dari kebahagiaan adalah apa? Ketenangan. Orang mau sebanyak apapun uangnya, hartanya, kalau hatinya tidak tenang, dia tidak akan pernah bahagia. Berapa banyak orang yang rekeningnya penuh uang, tapi dia itu depresi, yang pada akhirnya sampai bunuh diri. Betapa banyak orang itu yang kerjaannya sudah mapan, sudah punya usaha mapan, bahkan sudah punya perusahaan, rumah sudah punya bagus, mobil sudah punya, tapi dia hidupnya itu sengsara. Orang melihat dari luar itu seperti seakan-akan dia bahagia kalau di dalam peribahasa. Ibarat kita ini, kita mengatakan bagaikan burung dalam sangkar emas. Kita dari luar melihat ini kayaknya fulan ini bahagia, rumahnya bagus, mobilnya bagus, kerjaannya mapan. Padahal belum tentu. Bisa jadi orang yang memiliki semua itu, dia itu hidupnya tidak bahagia. Dan insya Allah kita semua menyaksikan seperti itu. Orang banyak hartanya tapi tidak bahagia. Ada pertengkaran di dalam rumah tangganya, sama istrinya, atau sama anaknya, atau sama keluarganya, sama orang tuanya. Atau mungkin dia ribut sendiri dengan usahanya, dengan kerjaannya, dengan bisnisnya, sampai depresi dia. Tidak merasakan apa-apa, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Kebahagiaan yang sesungguhnya, inti dari kebahagiaan adalah ketenangan di dalam hati. Dan ketenangan itu akan didapat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan selalu mengingat Allah, ketenangan hati itu akan didapat. Dan orang selalu mengingat Allah itu karena ketinggian imannya. Semakin iman kita ini tinggi, semakin kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman sudah sempurna, maka tidak ada satu detik pun dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para nabi, para imam maksum, orang-orang arif lainnya. Ini mereka orang-orang yang sempurna imannya. Ketika sempurna imannya, dia sedetik pun tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, memiliki ma'rifah. Orang-orang yang bersama Al-Imam Al-Husain alaihissalam, berkorban bersama Imam Husain, itu orang-orang yang memiliki ma'rifah yang tinggi, sehingga muncul keimanan. Semakin tinggi ma'rifatnya, semakin tinggi keimanannya. Karena keimanan inilah muncul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya perlu jelaskan, ma'rifah yang saya maksud tadi ini bukan ma'rifah yang hanya ada di permukaan ya. Ma'rifah yang saya maksud di sini yang dimiliki oleh mereka yang syahid bersama Imam Husain alaihissalam adalah ma'rifat yang betul-betul sudah bersemayam di dalam hati manusia, yang sudah betul-betul menjiwai, menyatu dengan jiwa seorang hamba. Kalau ma'rifah yang hanya sebatas ada di permukaan, tidak bisa memberikan efek yang luar biasa. Mau berkorban bersama Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini ibarat, ini percontohan ini dari Imam Khomeini ya. Beliau ngasih percontohan ini bagus. Beliau mengatakan ma'rifah yang betul-betul ada di hati itu contohnya mayit jenazah. Atau mungkin pernah dengar ini ungkapannya Imam Khomeini. Mayit ini semua kita semua ini meyakini, iman, punya ma'rifah, pengetahuan bahwa mayit itu sudah tidak bergerak. Mayit itu kalau kita ajak ngomong aja, kita maki-maki aja, dia nggak bakal bales, apalagi kita ajak ngomong. Kita mau cubit, kita mau apain, mayit
Dia tidak mungkin melakukan apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin dia itu bangkit kemudian menyerang mukul kita, tidak bisa apa-apa dia. Namanya mayit. Kita tahu punya ma'rifah seperti itu bahwa mayit tidak mungkin bisa ngapa-ngapain. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara kita ini kalau suruh duduk bareng sendirian sama mayit, apalagi di tempat sendiri malam hari, takut. Banyak seperti di antara kita itu seperti itu. Padahal tahu ini mayit ini sudah tidak mungkin ngapa-ngapain lagi, sudah tidak bisa apa-apa, tapi tetap takut. Kenapa? Karena makrifah yang dimiliki bahwa mayit itu tidak bisa ngapa-ngapain, itu makrifatnya dia hanya dia ada di permukaan saja, belum bersemayam di dalam hatinya, belum menjiwai. Beda dengan orang-orang yang tiap hari kerjanya ngurusi mayit, orang yang kerja di kamar jenazah, orang yang tiap hari mandikan jenazah, mereka sama sekali tidak ada rasa takut. Orang yang tiap hari nungguin kamar jenazah ini sama sekali nggak ada rasa takut. Dokter forensik, tim ahli forensik ini sama sekali nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena makrifah yang mereka miliki bahwa mayit tidak bisa apa-apa itu betul-betul sudah bersemayam dalam hatinya dan sudah menjiwai mereka ini. Ini yang dimaksud makrifat. Yang dimaksud makrifat yang dibutuhkan, yang membuat orang itu bisa berkorban sebagaimana para syuhada Karbala berkorban bersama Imam Husain alaihissalam. Yang dibutuhkan ini tadi. Ini sebabnya kok bisa sampai mau berkorban bersama Imam Husain alaihissalam. Karena makrifah yang dalam ini muncul keimanan. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi pula ketakwaan. Ketika ketakwaan tinggi, ketika muncul ketakwaan, maka muncul pula sifat wara' an maharimillah, menjauhi dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh tubuhnya, pikirannya, bahkan semua ini dijauhkan dari Allah, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan ketakwaan itu karena keimanan, dan keimanan itu karena ma'rifat. Karena keimanan pula setiap seorang hamba itu akan selalu mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini, hamba ini meyakini bahwa kalau Allah sudah ridho, beres. Dunia maupun akhirat itu beres. Allah ridho. Ini kalau orang beriman memiliki keimanan seperti itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, maka nasib dunia dan akhiratnya akan terjamin, maka dia pasti mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berkata, dia mikir dulu apakah yang akan saya ucapkan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia lakukan dia akan pikir dulu apakah yang akan saya lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberi, membantu ini dia juga akan mikir bahwa ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena tidak setiap pemberian kita ini sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang kita tahu dia itu pecandu khamr misalnya. Kalau kita kasih bantuan, kita tahu bahwa dia akan beli khamr. Ini kalau kita tolok ukurnya adalah ridho Allah, kita mencari ridho Allah, kita nggak akan sembarangan dalam memberi. Orang kalau sudah keimanannya tinggi, memiliki keimanan, maka dia pasti muncul keberanian. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, syuhada ini semuanya memiliki keberanian, dan itu salah satu sumbernya adalah keimanan. Mereka mau berkorban, kata Imam Husain alaihissalam, wa in takunil abdanu lil mauti unsyiat faqatlum ri'in bisayf billahi afdalu. Seandainya tubuh-tubuh ini diciptakan untuk mati,
maka terbunuhnya seseorang dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal, lebih mulia. Kalau muncul keimanan seperti ini bahwa hidup di dunia ini sementara, hidup yang sebenarnya adalah di alam akhirat, kemudian nasib di akhirat itu ditentukan dengan kehidupan di dunia kita, mengimani bahwa mati, cara mati yang terbaik adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti muncul keberanian mati syahid ini. Ini keberanian ini sangat ditentukan oleh keimanan. Kemudian ithar, mengorbankan diri, lebih mendahulukan orang lain, lebih mendahulukan sosial, agama daripada dirinya sendiri. Ini juga salah satu sumbernya adalah keimanan. Kemudian yang paling penting adalah kebersihan hati, kebersihan jiwa, atau dalam bahasa gampangnya itu soleh. Ini para pembela Al-Imam Al-Husain alaihissalam ini orang-orang yang soleh. Bahkan sebagaimana yang kemarin sempat saya singgung, ada beberapa orang yang membela Imam Husain ini sebelumnya bukan pembelanya Imam Husain alaihissalam, bahkan terindikasi bermadhab Umawi atau memiliki kebencian terhadap Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Tapi karena memang dasarnya orang ini hatinya bersih, jiwanya bersih, dia tidak kenal Ahlul Bait atau membenci Ahlul Bait hanya karena salah informasi. Ketika sedikit saja mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terang hatinya, wadahnya bersih memang. Kita juga sama. Ini ada kisah di Kanada, kalau saya ingat, saya di Kanada. Ada orang mahasiswa ini, Masihi dia cerita ini, dia lagi jalan melewati, tahu-tahu ada satu gedung ramai banyak orang. Kemudian di depan gedung itu ada yang bagi-bagi manisan, bagi makanan gitu. Dia dikasih, waktu lewat diberhentikan dikasih. Terus dia tanya, ini ada acara apa? Ini adalah acara kelahiran salah satu tokoh kami. Oh, saya boleh masuk lihat-lihat ke dalam? Boleh, silakan masuk. Ketika masuk, kemudian dia sambil tanya-tanya, orang di situ menjawab, ini sekarang peringatan hari kelahirannya salah satu tokoh kami yang bernama Ali bin Musa Ar-Ridho. Ternyata ini Husainiyahnya punyanya orang Iran. Yang hadir di situ orang-orang Syiah dari Iran, dari Lebanon, dari Afghanistan, dari Pakistan, kumpul di sana mengadakan perayaan hari lahirnya Imam Ali Ridho. Kemudian orang tadi tanya-tanya lagi, Imam Ali Ridho itu siapa? Subhanallah, kebetulan di situ ada buku tentang Imam Ali Ridho dalam bahasa Inggris. Juga ada Al-Quran dalam bahasa Inggris, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Langsung dikasih, ini biografi tokoh yang sedang kami peringati hari kelahirannya. Dikasih, kemudian dikasih terjemahan Al-Quran, dia pulang. Kemudian dia penasaran, dia baca baik biografi Imam Ali Ridho juga Al-Quran, dia baca. Subhanallah, dia itu terkesan dalam hatinya. Ini tadi ya, yang saya katakan, sedikit saja cahaya hidayah itu kalau jatuh di hati yang orang memang hatinya bersih, jiwanya bersih, pasti akan terang. Subhanallah, orang ini baru baca satu biografinya Imam Ali Ridho ini, belum baca tentang Nabi Muhammad, belum baca tentang Imam Ali, belum baca tentang Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, dan imam-imam yang lainnya. Baru baca satu buku itu saja. Subhanallah, ada daya tarik, tertarik dia, sampai dia itu merasa saya pengen datang ke makamnya. Tokoh ini saya mau datang ke makamnya. Subhanallah, malam dia dimimpi, di dalam mimpi itu ada seseorang berkata kepadanya, jika kamu ingin datang ke rumahku di Iran, di Mashhad, silahkan datang ke penjualan tiket. Nanti kamu akan mendapatkan tiket pesawatmu. Bangun dia kaget, kalau saya mimpi seperti ini. Ini seakan-akan orang yang ngomong itu orang yang saya baca biografinya. Kemudian malam kedua
mimpi seperti itu lagi sampai malam yang ketiga atau keempat mimpinya sama, dan yang terakhir itu ditegur, bukankah kamu itu kepengen ke rumah saya, mendatangi rumah saya di Masyad? Sampai akhirnya dia mencoba, jangan-jangan benar mimpi saya. Datang ke kantor penjualan tiket, subhanallah di situ dia disambut dan dikatakan sama yang penjual tiket bahwa ada orang yang ingin memberimu tiket gratis ke Masyad. Berangkat ke Masyad, subhanallah, ini saya ringkas saja ceritanya. Sampai ke makamnya Imam Ali Ridho, pertama dia bingung, ada bangunan megah ini apa? Dari airport dia tanya itu rumahnya, bukan makamnya ya. Di airport dia tanya sama tukang taksi, saya mau ke rumahnya Ali Ridho. Dia tidak tahu, waktu masuk dia bahasa kasarnya, maaf ya, pelongo lah, dia di depan ini bingung dia. Sampai ada satu orang Tolaba ya, kebetulan bisa bahasa Inggris, ditanya, Anda siapa? Sampai diantarkan, singkat cerita, dia mendapat hidayah, masuk Islam, kemudian bermadhab Ahlul Bait, menjadi pecinta Ahlul Bait, dan selidik punya selidik, ternyata dia ini memang orang yang bersih hatinya. Memang benar dia itu Nasrani, non Muslim, tapi dia dari kecil dia itu selalu taat sama agamanya. Waktunya ke gereja dia datang ke gereja, dia menjaga lisannya, dia menjaga hak-hak sesama, hak orang tuanya, hak saudaranya. Jadi walaupun keliru akidahnya, tapi dia bersih hatinya. Dan memang seperti ini, makanya di dalam ilmu kalam, di dalam akidah kita ini, kita meyakini bahwa yang namanya kebenaran dan keselamatan di akhirat itu dua hal yang berbeda. Artinya apa? Artinya yang selamat di akhirat itu bukan berarti yang semua di dunia ini akidahnya benar, belum tentu. Orang yang di dunia ini akidahnya tidak benar, belum tentu, tidak benar, belum tentu nanti di akhirat ini dia masuk neraka, belum tentu. Karena terkadang orang hidup di dunia ini akidahnya tidak benar karena memang dia dilahirkan, contoh ya, saya contoh paling gampang, di pelosok hutan misalnya, tidak ada akses informasi tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Ahlul Bait, sama sekali tidak mungkin terbayang sama dia tentang Nabi Muhammad, tidak mungkin. Kemudian dia besar di situ sampai meninggal, karena akidahnya tidak benar kan, tidak meyakini Nabi Muhammad, tidak meyakini Al-Quran, tidak berwilayah kepada Ahlul Bait. Apakah kelak di akhirat dia akan dimasukkan neraka oleh Allah SWT? Ya tidak adil kalau seperti ini. Makanya keselamatan di akhirat dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Orang yang benar akidahnya di dunia ini diikuti dengan amal-amal saleh, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang keliru akidahnya belum tentu langsung dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung nanti itu dia keliru akidahnya itu karena apa? Apakah karena memang dia itu sudah berusaha tidak menemukan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam kehidupan sehari-harinya itu dia itu menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, tidak ada duri dalam dirinya sehingga orang lain itu tersakiti, mulutnya tidak ada racunnya sehingga tidak membuat orang itu sakit hati karena ucapannya? Kalau orang seperti ini, orang yang bersih hatinya, kemudian dia itu sudah berusaha mencari kebenaran, belum sampai kepada kebenaran, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau menurut keyakinan kita Ahlul Bait ini, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, ini tafsirannya ada dua ya, pemahamannya ada dua. Yahdi may yasha, Allah memberi hidayah kepada yang dia kehendaki, yakni yang Allah kehendaki. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah memberi hidayah kepada hamba yang menghendaki. Jadi yang menghendaki ini dua maknanya. Yang pertama Allah yang menghendaki, yang kedua hamba yang menghendaki. Kalau kita pelajari dua-duanya ini bisa benar maknanya. Kalau makna yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah
siapa saja yang Allah hendaki, ini juga benar. Tapi Allah menghendaki tidak sembarang hamba. Allah menghendaki memberi hidayah itu hanya hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang memang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah bersih hatinya, jiwanya bersih. Jadi kalau non-muslim tidak kenal wilayah, tapi dia bersih sebagaimana yang saya katakan tadi, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Sebaliknya, yudhillu man yasha, orang kalau hatinya kotor, jiwanya kotor, Allah tidak akan menghendaki dia itu dapat hidayah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya, bahkan akan menjadi tersesat kelak. Anaknya ulama, kan seperti itu. Di dalam kenyataan kehidupan kita kan kita melihat seperti itu. Anaknya ulama ternyata menjadi orang yang sesat. Bahkan bukan ulama yang biasa-biasa ini. Ini nggak usah jauh-jauh, nggak jauh dari zaman kita ini ada juga. Saya tidak sebut namanya. Ulama-ulama di Iran, di Qom ini. Ada salah satu yang ditangkap ini anaknya ulama dan dia juga ulama dia pakai sorban. Ditangkap dengan tuduhan merencanakan pembunuhan Imam Khomeini. Dari kecil dia ini hidup di kalangannya orang-orang berilmu, orang alim, ulama. Tapi pada akhirnya dia menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan, tidak menjaga dirinya, tidak menjaga hatinya. Sehingga apa? Wa yudhillu man yasha, Allah menyesatkan dia, menyimpangkan dia. Makna yang kedua, wa yahdi man yasha, Allah memberi hidayah, memberi bimbingan kepada siapa saja yang menghendaki untuk diberi hidayah. Maknanya adalah tadi, dia mempersiapkan dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk mencari kebenaran, untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan menuju kepada kami. Kalau orang sungguh-sungguh menuju kepada Allah, hatinya bersih, Allah pasti akan memberi hidayah kepadanya. Karena memang orang ini mau cari hidayah dia. Paham ya yang saya maksud tadi ya? Makna pertama ini Allah yang menghendaki orang dapat hidayah. Makna kedua, Allah memberi hidayah orang yang dia sendiri tuh kepingin dapat hidayah. Yang kedua ini contohnya seperti Sayyidina Salman Al-Muhammadi Al-Farisi. Sayyidina Salman ini orang, dia ini dari muda, dia memang orang yang mencari kebenaran dia. Sampai mempelajari ajarannya Nabi Musa, mempelajari ajarannya Nabi Isa, mengembara dia mencari kebenaran. Sampai dia mendapatkan informasi di dalam kitab-kitab Samawi yang lama bahwa akan muncul seorang Nabi akhir zaman di jantung Jazirah Arab yang memiliki kriteria-kriteria seperti ini, ciri-ciri seperti ini. Dia mengembara, nyari, sampai sama Allah SWT diberi hidayah, dibimbing oleh Allah SWT. Kenapa? Karena memang dia itu mau dapat hidayah. Dia mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan hidayah. Dan dia memang orang bersih dia. Orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tutur katanya, orang yang bersih perilakunya. Ini orang yang mau mendapatkan hidayah, sehingga dengan hidayah itu dia membela imam zamannya, harus mempersiapkan dirinya, harus menjaga dirinya. Kalau kita ini tidak bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita, kebersihan hati dan jiwa kita, maka yang dikhawatirkan kalau ketika Imam Mahdi zuhur atau bahkan sebelum zuhur kita sudah berpaling dari jalannya Imam Mahdi, melawan kehendaknya Imam Al-Mahdi. Saat kita dikasih umur panjang mengalami zuhur dan kebangkitan Imam Mahdi, kita tidak mau ikut bersama Imam Mahdi atau bahkan memusuhi Imam Al-Mahdi ajalullah ta'ala farajahu syarif. Zuhair bin Kain pun seperti itu.
Dari awal bukan pecinta Ahlul Bait, tapi karena dia itu orang yang bersih, dia menjaga hubungan dengan orang tuanya, menjaga dengan baik hubungan dengan istrinya, anak-anaknya, sanak familinya, karim, dermawan. Kalau ada orang butuh dia bantu. Istimewa, akhlaknya, adabnya, semuanya istimewa. Hanya saja dia itu salah informasi tentang siapa sebenarnya Ahlul Bait. Pada dasarnya dia orang baik. Karena dia itu pada dasarnya baik, ketika dipanggil Imam Husain alaihissalam dikasih omongan sedikit langsung berubah. Dari yang awalnya membenci Ahlul Bait langsung berubah, bukan hanya menjadi pecinta Ahlul Bait, tapi mau mengorbankan dirinya semuanya. Bahkan ketika saat itu mau menuju Padang Karbala, istrinya dicerai. Zuhair bin Khan ini diceritakan beliau itu orang yang kaya, hartanya banyak. Ketika dipanggil oleh Imam Husain, ini juga peran istri ya. Ini pelajaran juga buat kita semua ini di dalam keluarga ini. Ternyata istri itu memiliki peran yang besar. Suami mendapat hidayah atau sesat. Ini banyak kan kita melihat ada suami ini mendapat hidayah karena istrinya, juga tersesat karena istrinya. Zuhair bin Khan ini didatangi oleh utusan Imam Husain alaihissalam. Wahai Zuhair, saya utusannya Imam Husain, beliau ini ingin engkau menemuinya. Pertama, Zuhair bin Khan ini dia di dalam benaknya dia masih memiliki keyakinan bahwa Imam Husain itu orang yang tidak benar, orang yang melawan pemerintahan. Pandangannya tentang Ahlul Bait itu masih sinis. Kemudian istrinya mengatakan, ya Zuhair, coba datangi apa yang mau disampaikan sama Al Husain ini. Apa? Datangi, dengarkan. Disemangati sama istrinya sampai akhirnya dia menerima omongannya istrinya, mendatangi Imam Husain alaihissalam, diajak berbicara sama Imam Husain, langsung berubah 180 derajat. Yang awalnya pembenci Ahlul Bait menjadi pecinta Ahlul Bait, kembali langsung mengatakan kepada istrinya, aku akan bersama Al Husain, aku mau ikut Al Husain, aku ikut kafilahnya Al Husain, aku akan berjuang bersama Al Husain. Oleh karena itu kamu sekarang aku cerai, biar kamu ini tidak berat hidupmu, dan semua hartamu ini bagikan dengan baik. Nah, dari awal tidak kenal Ahlul Bait, benci Ahlul Bait, sedikit dikasih omongan Imam Husain. Padahal kalau kita lihat di pihak yang lain itu berapa kali Imam Husain khutbah memperkenalkan dirinya di Padang Karbala, tapi mereka tetap maksa memerangi Imam Husain alaihissalam. Berkali-kali loh Imam Husain itu. Tapi di Zuhair bin Khan sekali ketemu di kemahnya Imam Husain alaihissalam langsung berubah seperti itu. Sebabnya ya ini tadi, karena kebersihan hati dan jiwanya Zuhair bin Khan. Ini beberapa contoh dari sebab kenapa orang-orang itu bisa memiliki kemauan untuk berkorban bersama Imam Husain alaihissalam. Kenapa para sahabat dan pejuang yang berjuang bersama Imam Husain alaihissalam bisa sampai seperti itu? Ini sebabnya tadi. Yang pertama, memiliki makrifah yang tinggi, makrifah yang betul-betul bersemayam dalam hatinya, kemudian memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, wara'. Kemudian memang mereka itu dasarnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih hatinya, dan orang-orang yang jiwanya bersih. Insya Allah ini pelajaran buat kita semuanya ini. Kalau kita ini kelak ingin menjadi penolongnya Imam Mahdi, pembantunya Imam Mahdi, kita harus jaga di hati kita, jiwa kita jaga. Kita harus selalu menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah saya masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan antum di, kalau tidak salah, di malam ke-8 ini akan saya lanjutkan tentang ciri-ciri orang yang memusuhi Imam Husain, berpaling dari Imam Husain. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka ini berpaling dan memusuhi Imam Husain alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.